Video apaan nih? Lihat dulu deh. Apaan sih agama sebelah? Aneh banget deh. Udah tahu lagi sholat. Ngapain juga masih ibadah? Upload story kali ya? Apaan nih? Kok notifnya rame banget ya? Kok gue dihujat gini sih? Aduh, gue berbuat apa? Kenapa dia? Gue lagi gak baik-baik aja, Rin. Kejadian kemarin yang nimpa gue terlalu berat buat gue alami. Sampai-sampai gue jadi melamun terus akhir-akhir ini. Terlalu berat semuanya buat gue. Gue gak tahu kenapa. Padahal gue di sosial media cuma sharing pemikiran gue. Tapi entah kenapa tiba-tiba netizen nyerang gue tadi pagi. Gue dapet komentar yang jahat. Apa kalau boleh tahu? Aku baca deh. Komentarnya jahat-jahat banget. Gue dihujat tentang Pancasila itu bukan mainan. Gue dikatain gila sama netizen. Sabar aja ya, Bin. Gue tau pasti ini berat banget buat lo. Tapi tenang aja. Kami juga akan pulang, pasti akan ada bandingan yang lagi. Dan bagi akhir akan ada lagi. Tahu gue sih, nanti akan ada seminar. Karena kalau kita nanti ngomongin tentang Pancasila, akan ada seminar yang buat tahu tentang Pancasila kita sih. Oh iya, tentang Pancasila? Iya. Apa sih? Nanti sore sih, sore. Nanti kita kesana aja kemudian dan ngomongin kali ini. Boleh, boleh. Nanti kita sore kesana ya. Silakan. Coba kita lihat profilnya ya. Ini sih ya, siapa mau ya. Masih kaya bisa. Pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Pak Rahmat. Saya di sini akan menjadi pembicara kalian tentang seminar apa itu Pancasila. Nah, kalau kita bahas Pancasila pasti ada maknanya ya. Teman-teman ada tahu sih apa arti Pancasila dan apa itu makna Pancasila tersendiri? Ada yang mau jawab? Jawab. Ada diskusi apa ini? Yang viral kemarin di Instagram. Viral di Instagram apa itu? Ya, bawa agama. Oh, nah, ya udah itu kita singkirkan isunya, kita fokus ke seminar ini, kita akan bahas yang namanya Pancasila. Kita tidak perlu yang namanya kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa kok. Di sini saya akan menjelaskannya apa arti Pancasila itu. Boleh saya? Nah, Pancasila ini penelusurannya ini pada tanggal 1 Juni 1945.
yang dimana ini ada dalam sidang Badan Pendidikan. Oke, terima kasih untuk seminar pada sore hari ini. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya tentang apa itu Pancasila lebih lanjut lagi, bisa hubungi saya atau bisa datang ke saya di meja di sini ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah. Sana nih, tanya Parahmat soal masalah tadi. Tapi gue takut Rin. Apa mau gue temenin ke depan? Boleh tuh. Misi Pak, misi Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Pak, apa Bapak ada waktu luang? Saya ada hal yang ingin saya bicarakan Pak. Boleh, saya ada waktu luang habis ini. Jika kamu mau bertanya tentang banyak hal, tentang banyak hal, boleh kok. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya mau Pak, selamat siang. Iya, selamat siang. Kalian berdua yang kemarin ya? Iya Pak, betul. Oh, iya, sebentar ya. ya kemarin gitu ya. Oh iya, yang kemarin. Oke, nanti kita diskusi nanti ya. Kita pergi dulu karena saya udah reschedule mereka putar ini gitu. Gak apa ya? Baiklah, saya keluar aja atau Tetap di sini aja gak apa-apa. itu minat Tadi. gimana kasusnya? Ya gitu deh, Di. Belum kelar sih. Ya, semangat lah ya, gue berharap bisa cepat kelar. Betul. Thank you, Oke, Di. silakan duduk, silakan duduk. Oke. Kemarin saya minta maaf karena kemarin saya berharap ada urusan pribadi. Jadi untuk mau konsultasi, mau bertanya, saya pindahkan ke hari ini aja. Nah, dari dia sendiri ada yang mau ditanyakan nggak tentang Pancasila? Saya ingin lebih ke konsultasi aja sih Pak. Oh, oke, konsultasi. Kan, kemarin saya aja baru terkena kasus. Mungkin ada beberapa kalimat yang saya sampaikannya tuh mungkin kurang sopan gitu bagi mereka. Cuman maksud saya nggak seperti itu sih Pak. Cuman ya mungkin kalimat saya menyakiti hati mereka. Tapi saya tuh cuma ingin orang-orang di sekitar saya, follower saya itu melihat Pancasila itu sebagai panduan hidup gitu Pak. Jadi saya tadinya ingin memberikan edukasi gitu Pak tentang keragaman budaya di Indonesia ini, tapi mereka cuma melihat hal-hal yang negatif aja gitu Pak dari saya. Mereka hanya menilai hal-hal yang kontroversi aja gitu Pak. Jadi tujuan saya untuk konsultasi ke Bapak ini, saya ingin menanyakan terkait dengan solusinya sih Pak gitu. Apa yang harus saya lakukan ke depannya agar saya tidak salah apa lagi Pak. Jadi kan saya kan nggak bisa sembarang kasih solusi ya, karena kan saya nggak tahu kenapa orang-orang ini bisa apa yang membuat kontroversi dan membuat orang kayak ngambil hal dampak atau hal negatif gitu kan. Nah boleh diceritain singkatnya kenapa sih kok bisa kenapa mereka memandang negatif sampai ada kontroversi gitu? Jadi tuh kemarin saya ada sempat bikin instastory ya Pak. Saya merespon kalau misalkan agama yang lain ini itu nggak sopan gitu menurut saya Pak. Karena kan jadwal tersebut mungkin agak bentrok juga dengan agama yang lain. Cuma maksud saya itu kayak saling menghormati aja gitu Pak. Jadi saya menulis tanggapannya itu, saya maunya agama yang A ininya itu berhenti dulu gitu Pak. Baru setelah nanti agama B-nya selesai beribadahnya, baru boleh dilanjutkan lagi kayak gitu Pak. Mungkin menurut saya kalau diadakan secara langsung gitu agak kurang sopan gitu menurut saya Pak. Aku setuju sih, tapi karena maaf ya Pak, saya potong sini. Nggak apa-apa. Karena yang argumen yang justru dikasih sama Nina tuh malah memojokkan sebuah agama yang lain gitu. Jadi seakan-akan tuh
agama yang A tuh diutamakan dulu, baru agama B dan agama C selanjutnya gitu. Jadi agama tuh harus selalu berjalan duluan. Iya, mungkin kalimat yang gua sampein kurang tepat mungkin ya. Bisa jadi sih, cuman juga konteksnya juga yang mungkin sensitif sekali gitu, jadi orang-orang tanggapinnya juga yang ya langsung negatif gitu sih Kak. Itu perspektif saya sih sebagai masyarakat awam yang ketika melihat video Medina. Ya mungkin kalau saya izin mungkin kasih ide kali kasih masukan kali ke Dina. Boleh. Karena kan Dina mau minta masukan mungkin dari yang gue dengar cerita lu ya mungkin lu nggak bermaksud begitu ya, cuman kan orang lain nangkepnya seperti itu. Tapi mungkin dari lu bisa kasih ke mereka ini kayak buat menutupi rasa kesalahan lu gitu dengan cara minta maaf. Mungkin lu bisa kasih kayak konten-konten yang positif sih terkait dengan Pancasila. Karena kalau yang dari kita tahu kan Pancasila di era sekarang kan sangat amat minim ya untuk di aplikasikan gitu lah di era sekarang ya. Jadi menurut gue mungkin lu bisa dengan kasih video-video positif tentang gimana caranya ngaplikasi nilai Pancasila di era yang sekarang sih. Enggak, kalau dari saya seperti itu Pak. Bisa, oke. Terima kasih buat Ardi, buat Tina juga dan kasih masukan baik itu perspektif atau masukan. Ya, yang penting ya kita juga harus mengakui kesalahan dengan cara kita minta maaf ke publik. Apalagi kan saya dengar kamu juga influencer kan ya. Nah, influencer kan pasti kan kayak figuran publik juga kan, buat figur publik jadi contoh buat masyarakat itu kan. Dan untuk yang baik-baik pasti ya pada akhirnya akan ada namanya hujatan itu, akan ada kayak kontroversi gitu segala macam. Nah yang terpenting juga gimana sih cara ya kan dengan Pancasila ini kembali, apalagi dari dinas sendiri yang melakukan kesalahan tersebut, apalagi sampai ya ada kejadian yang sebenarnya kita tidak mau ya, betul ya. Nah saya lebih setuju lebih ke masukan dari Rina yang dimana tuh kita memasukkan konten, betul itu konten baik itu video mau itu poster gitu, karena itu bagus loh kayak gitu ya yang pertama yang paling penting adalah minta maaf dulu ke publik bahwa saya telah melakukan kesalahan itu. Nah kemudian setelah itu barulah bangkit bangkit dari apa namanya ya begitu kok. Nah barulah bikinlah konten Pancasila gitu. Tapi yang ada paling penting ya Pancasila itu ada nih pasti ada silanya dan nilai-nilai dong. Pasti ada nilai apa ya, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan hal lain sebagainya itu kalau dari saya. Setuju sih sama Pak Rahmat, kayak mungkin dari video-video yang nantinya akan lo buat lo bisa masukin nilai-nilai itu kayak tadi yang Pak Rahmat bilang kayak ketuhanan, kemanusiaan, terus ke demokrasi. Karena ada 5 tuh ya sila-silanya, mungkin lo bisa terapin situ. Perhatiin juga kata-kata yang digunakan lah ke depannya. Itu sangat mempengaruhi konteksnya. Betul. Tapi thank you, jadi judul skripsi tuh bisa kan? Lumayan ya. Kebetulan juga lagi skripsi tentang Pancasila sih. Oh iya, semangat ya. Kita fokus dulu ke Iya, kita fokus dulu. Ya gue tau sih lo pasti sedih banget ya. Ya mungkin ini juga salah satu dari akibat efek dari seorang influencer ya. Ketika lo ngelakuin kesalahan pasti akan ada yang orang-orang tuh fokusnya ke situ gitu loh. Jadi kayak walaupun lu ngelakuin yang lu rasa kayaknya gue gak salah nih ngomong, kayak bisa aja dari pandangan orang lain itu salah. Jadi ya gue tau banget sih lu susahnya jadi lu, lagi terutama lu influencer kan. Iya Rin, karena semenjak gue ngalamin kejadian kemarin, gue jadi sempat nggak aktif lagi gitu di sosial media. Gue bahkan sulit banget untuk keep in touch sama realita gue. Gue mungkin terlalu stres mungkin ya, karena nanggepin berbagai tanggapan dari netizen gitu, yang gue nggak bisa gue ladenin gitu. Gue nggak bisa kontrol mereka juga kan, tapi tetap aja jadi beban pikiran buat gue. Mungkin ya pasti ya kepikiran banget ya, lu pasti akan selalu ngerasa lu salah ya. Tapi ya lu ingat aja kan, di negara ini kan lu tinggal di negara yang
demokrasi ya bilangnya, dimana kita juga ada menerapkan, kita punya Pancasila kan, dimana sila kelima itu keadilan. Pasti setiap orang juga punya kesalahan, cuman lu juga berhak buat mendapatkan perlakuan yang sama dari orang lain. Iya betul Rin, tapi gue juga pengen banget, justru pengen banget masalah ini cepat kelar. Gue juga pengen memperbaiki, tapi setelah gue nantinya muncul lagi di sosial media dan tiba-tiba gue muncul, gue minta maaf. Tapi gimana tanggapan netizen yang lainnya, Rin? Kalau mereka bisa nerima gue lagi? Sebenarnya sih yang penting dari elunya itu udah ada niatan aja sih, maksudnya kayak setidaknya lu udah berusaha untuk memperbaiki situasi ini gitu. Walaupun ya kita nggak akan tahu ya respon orang ke depannya itu akan gimana. Yang penting lu udah ada niatan buat lu berusaha buat menutupi kesalahan yang udah lu lakuin ya. Menurut gue sih gitu. Itu kan ya perusahaan itu gampang lah Ya, dari gampang aja. digital mah gampang. Santai. Kita fokus dulu ke menghadapi ke depannya aja. Iya. Semangat aja sih buat lo gitu. Iya. Ya dukung lu kok, support lu selalu. Thank you Rin, thank you Adi, thank you juga Pak Rahmat Ya, pokoknya pesan meluangkan saya. waktunya. Ya, pokoknya pesan saya gini sih. Ketika udah buat video minta maaf, udah mau gak usah dipikirin tentang kayak orang netizen mau gimana, itu nanti belakangan aja gitu. Yang penting saya fokusnya berusaha nih, yang terakhir nih, kritik itu wajar, tetapi harus gimana sih responnya kita tuh harus baik gitu, karena nggak semuanya itu orang bakal nerima responnya ini kayak apa banget nih responnya gitu. Itu sih kalau dari saya gitu. Pokoknya tetap semangat ya ke depannya, apa yang kamu lakuin jalanin. Makasih banyak ya Pak atas Iya. masukannya. Iya, Mungkin sama-sama. abis ini saya refleksi diri, saya langsung menulis permintaan maaf saya secara tertulis. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Makasih Pak. Ya sama-sama. Masih di semangat skripsinya. Semoga jadi Kalau mau thank you. bantuan silakan hubungi nomor di bawah. Thank you ya di thank you. Iya, sama. Gimana lo skripsi saya, Pak? Skripsinya Aku tahu tindakan aku tidak dibenarkan, tidak bisa dibenarkan. Tapi semoga dengan video sharing ini bisa menjadi inspiratif untuk kalian semua. Oke, kalau gitu sekian aja video dari aku. Terima kasih. Dadah. Video yang gue kemarin itu sekarang pesat semua. Oh iya, udah berapa? Udah mulai sebenarnya. Gue nggak nyangka juga deh ternyata perubahan itu bisa tembak gede gitu buat gue. Yes, itu dia makanya gue ulang lain gue siapa tahu dia bakal lebih gede katanya. Thank you ya Rin, itu udah temenin gue terus. Iya, sampai gue kan selalu ada. Tina, hai. Aku kemarin liat video kamu tahu bagus ya. Insightful banget. Aku serem. Kamu udah lihat kan videonya? Gue tuh udah lihat dan Nah, emang ketinggalan karena kok. Iya, itu hujan doang. Bagus. Udah apaan sih? Jadi jalan dulu ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, channel Tina. Oke, di video ini aku bakal sharing mengenai cerita aku setelah aku sudah banyak melalui kontroversi kemarin. Aku memang udah banyak refleksi, udah banyak cerita-cerita juga ke teman-teman. Aku menyadari bahwa tindakan aku itu memang salah, teman-teman. Jadi di video ini aku ingin sharing cerita-ceritaku setelah apa yang aku lalui kemarin. Aku setelah dari kejadian kemarin, aku jadi lebih banyak introspeksi untuk tetap, dan aku juga belajar untuk tetap belajar untuk menghargai satu sama lain, karena kita tinggal di Indonesia yang memang banyak suku, ras, budaya dan agamanya ya teman-teman. Jadi aku belajarlah dari kontroversi kemarin, dan aku pun udah banyak melakukan kegiatan, melakukan volunteer bersama teman-teman sekitar aku
bersyukurnya aku punya teman-teman yang bisa support aku walaupun aku lagi terkena suatu masalah gitu. Mereka tetap support aku walaupun mereka tahu aku salah, tapi mereka bisa tetap ngasih tahu aku gitu apa yang nggak salah dan apa yang harus diperbaiki. Nah, aku mau sharing teman-teman kegiatan aku kemarin sebagai seorang muslim. Aku sudah melakukan banyak hal seperti melakukan jumat berkah, kayak berbagi pada orang-orang yang tidak mampu. Ini teman-teman contoh fotonya. Ya, ini contoh makanannya. Kemarin aku makan hokben sama teman-teman aku. Aku berbagi di flyover sekitar CP situ di sana. Terus ini juga aku ada makanannya lagi, makanan menunya. Ini kemarin aku berbagi juga, kayak aku berbagi minuman teman-teman. Ini seru banget sama teman-teman aku. Aku disambut banyak juga sama orang-orang di sekitar sana. Mereka sangat antusias sekali untuk mengambil minumannya gitu. Aku senang. Nah, selain itu juga aku ikut volunteer jadi panitia di satu gereja. Aku di sana bekerja sebagai uh, panitia acara. Aku volunteer di sana meskipun aku seorang muslim. Aku menghormati mereka karena mereka kekurangan orang. Jadi aku secara sukarela untuk membantu mereka untuk melaksanakan ibadahnya. Jadi teman-teman, ini kemarin aku juga lagi bermain pianika karena kebetulan aku punya skill untuk bermain pianika, jadi aku membawakan satu lagu di sana di gereja sana. Ini juga aku foto bersama teman-teman aku. Lucu-lucu kan? Aku seneng banget sih, aku seneng banget bisa ikut kegiatan ini. Meskipun aku beragama muslim, tapi aku tetap menghargai mereka, tetap menghormati apapun kepercayaan kita masing-masing. Aku jadi belajar banyak juga sama mereka, gimana cara pandang mereka, sudut pandang mereka. Ya, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, mungkin memang kita tidak akan pernah bisa untuk tinggal di dalam satu kelompok aja gitu. Nah, aku juga pengen sama teman-teman semua yang melihat video aku bisa terinspirasi untuk tetap saling menghormati, menjaga satu sama lain, karena kita pun di sini hidup berdampingan. Nah, inti dari video aku sih itu ya teman-teman. Aku pengen juga untuk kalian bisa tetap saling menghormati, menghargai juga, dan tidak melakukan kesalahan seperti yang aku perbuat sebelumnya. Aku ingin minta maaf juga untuk bagi pihak-pihak yang tersindir kemarin, dan aku tahu tindakan aku tidak dibenarkan, tidak bisa dibenarkan. Tapi semoga dengan video sharing ini bisa menjadi inspiratif untuk kalian semua. Oke, kalau gitu sekian aja video dari aku. Terima kasih. Dadah.